Kewirausahaan dengan tema menumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan generasi muda Ikatan Mahasiswa Oku Timur pada hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dan kita nantikan syafaatnya kala yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Juli Ferdianto selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Oku Timur periode 2021-2022. Yang kami hormati Rizky selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Kewirausahaan Danus. Yang kami hormati semua alumni dan dewan pimpinan. Dan yang kami banggakan semua peserta pelatihan kewirausahaan yang berbahagia. Saya Puji Lestari sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ikam Oku. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, penyampaian materi. Acara yang kelima, doa. Dan acara yang keenam, penutup. Marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ikam Oku. Kepada petugas, dipersilahkan.
ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pelatihan Kewirausahaan. Kepada Rizky Saputra, persilakan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kepada yang saya hormati Ketua Umum Julian Ferdianto dan yang terhormat pemateri, pada hari ini pemateri pelatihan kewirausahaan yaitu Kak Novita Romandika dan para peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pelatihan kewirausahaan yang kedua. Lanjutan dari pelatihan kewirausahaan yang pertama, saya selaku Ketua Pelaksana Penyelenggara Pelatihan Saya selaku Ketua Pelaksana Penyelenggara Pelatihan Kewirausahaan dengan tema menumbuhkan semangat dan jiwa kewirausahaan generasi muda. Dan saya juga berterima kasih kepada para rekan-rekan saya dan partner saya yang sudah berkontribusi sehingga terlaksana acara ini. Tujuannya acara ini adalah agar kita menumbuhkan semangat jiwa muda kita untuk berwirausaha. Yang saya amati pada hari ini adalah banyak orang muda yang tidak berani mengambil resiko saat berwirausaha karena menurut mereka itu berwirausaha itu suatu masa depan yang tidak pasti, ketidakpastian. Padahal jika mereka berpikir lebih dalam lagi, wirausaha adalah orang yang berdiri sendiri menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Para peserta pelatihan yang berbahagia, marilah kita ikuti acara ini dengan seksama dan baik agar kita dapat mengambil manfaat dari pelatihan ini. Akhir kata, jika ada kesalahan dalam pelaksanaan acara ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepadanya diucapkan terima kasih. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Oku Timur, sekaligus pembukaan acara pelatihan kewirausahaan. Kepada Saudara Juli Ferdianto, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Oku Timur, Mbak Emi Korea. Yang saya hormati Dewan Pembina beserta alumni. Yang saya hormati seluruh pimpinan beserta pengurus yang tentunya sudah mempersiapkan pelatihan kewirausahaan pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya kita dapat berkumpul lewat Zoom Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di jambul nanti. Amin Allahumma amin. Baik. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan ke pelatihan kewirausahaan ini, terutama pelatihan ini akan diarahkan, akan ditujukan kepada terkhusus internal Danus dan pada umumnya pengurus di Ikatan Mahasiswa Oku Timur. Harapan-harapan kita bersama tentunya di Ikatan Mahasiswa Oku Timur ini sendiri memiliki beberapa bakat yang mana akan kita kelola, kita asah di Ikatan Mahasiswa Oku Timur, baik di bidang kewirausahaan, di bidang desain grafis, dan saat ini kita akan melaksanakan pelatihan mengasah kemampuan, melatih kemampuan kita di bidang kewirausahaan. Tentunya benar dikatakan Ketuplak tadi bahwasanya
kewirausahaan ini sangatlah penting, di mana kewirausahaan ini akan menjadi modal kita ketika kita sudah tahu bagaimana kita berkewirausahaan, maka kedepannya kita bisa membuka peluang pekerjaan. Tentunya harapan kita, Ikatan Mahasiswa Kutu Timur ini bisa memberikan kemanfaatan, terutama di bidang kewirausahaan. Dan saya harap kepada teman-teman semua kepengurusan Ikatan Mahasiswa Kutu Timur periode 2021-2022 dapat mengambil segala ilmu yang nantinya akan disampaikan oleh pemateri dan nantinya akan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, cukup itu. Silakan teman-teman semua mengamati, mari kita bersama mengamati pemateri yang akan disampaikan nantinya. Oke, cukup itu dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang keempat yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Novita Romandika. Langsung saja, dengan waktu 20 menit, kepada beliau, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah menghadirkan saya sebagai pemateri pada kegiatan hari ini, yaitu tentang pelatihan kewirausahaan di bidang buket yang saya tekuni. Terima kasih kepada para penyelenggara karena telah memfasilitasi kami untuk mempunyai wadah belajar bersama kalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Romandika, biasa dipanggil Novita. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 7 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Mungkin beberapa dari teman-teman belum mengenal saya. Dan ini kita bisa memetik bagi kita saja. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin tadi sudah. Baik, terima kasih. Sebelumnya kepada penyelenggara yaitu Ikatan Mahasiswa Ogan Komering Ulu Timur yang telah memberikan wadah bagi kita bersama untuk dapat belajar bersama tentang bagaimana kewirausahaan tersebut. Disclaimer ya teman-teman, di sini saya merupakan yang dibilang pemula juga, jadi mungkin apa yang saya sampaikan nantinya belum tepat atau masih ada kurang karena kita di sini belajar bersama ya teman-teman. Nah, di sini ada pelatihan kewirausahaan dengan Nah, teman-teman mungkin sudah memiliki pemahaman tersendiri tentang apa sih itu kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pengetahuan dan pemahaman, bisa langsung ketik di kolom chat ya teman-teman. Apa sih entrepreneurship bagi teman-teman gitu. Bagi saya sendiri, entrepreneurship itu adalah suatu usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambahkan nilai pada suatu barang agar barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis seperti itu. Next. Nah, teman-teman, di sini saya menampilkan common misconception about entrepreneurship. Jadi di dalam masyarakat kita itu memiliki misconception atau kesalahpahaman tentang usaha atau entrepreneurship. Yang pertama itu pengusaha
pengusaha itu biasanya dianggap sebagai suatu takdir atau jalan hidup bagi orang gitu. Jadi padahal sebagai pengusaha itu adalah pilihan hidup. Kita menjadi pengusaha itu sangat mungkin dipelajari gitu. Mungkin dipelajari dan diimplementasikan karena kita mau, karena kita punya tekad. Jadi menjadi pengusaha itu bukan takdir tapi kemauan kita. Nah, yang kedua, misconception atau kesalahpahaman tentang entrepreneurship adalah membuka usaha atau menjadi pengusaha itu harus memiliki modal yang besar. Padahal teman-teman, untuk menjadi pengusaha itu kita dapat meminimalisir sedemikian rupa bagaimana modal yang kecil itu bisa menjadi income yang besar bagi kita. Lalu di modal yang kecil itu tersebut saya akan menampilkan contoh nantinya bagaimana saya meminimalisir modal di saat saya merintis pertama kali usaha buket ini. Kita next dulu ke nomor 3 misconception, yaitu menunggu peluang untuk memulai suatu usaha. Teman-teman di sini pasti punya keinginan. Sebagian besar pasti punya planning untuk memulai usaha, tetapi terbentur atau stuck pada sendiri, yaitu nanti bagaimana ke depannya, ini belum ada jalannya gitu, belum ada peluangnya. Nah, padahal teman-teman kalau kita resapi, peluang untuk membuka usaha itu selalu ada. Bagaimana kita memunculkan peluang tersebut, menciptakan peluang tersebut, sehingga tidak hanya menunggu peluang datang kepada kita, tapi kita yang menjemput peluang tersebut. Seperti itu. Next. Nah, di sini saya punya quotes, yaitu mulai dari sekarang atau tidak sama sekali. Maksudnya bagaimana? Kalau kita punya rencana, kita punya angan-angan untuk memulai usaha, lakukan aja sekarang. Kalau kita punya rencana nih, pengen buka usaha di bidang thrifting, tapi banyak ketakutan-ketakutan yang muncul di diri kita, itu nggak akan pernah kita lakukan sampai kita berani untuk mulai dari sekarang. Next. Baik teman-teman, di sini ada selanjutnya kunci sukses membangun suatu bisnis. Mungkin saya di sini juga belum dapat dikategorikan sebagai pengusaha yang sukses, tetapi semoga dengan adanya kegiatan ini kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses, pengusaha-pengusaha yang sukses di kemudian hari ya teman-teman. Jadi kunci sukses dalam membangun bisnis itu hanya ada 2 unsur sebenarnya teman-teman. Yang pertama yaitu spirit dan skill. Kombinasi antara spirit dan skill ini kemudian yang menjadi kunci untuk kesuksesan dalam membangun suatu bisnis. Nah, spirit itu apa teman-teman? Spirit itu adalah suatu semangat atau kemauan, tekad yang ada pada diri kita untuk membangun suatu bisnis. Yang kedua adalah skill. Tentunya dalam menunjang membangun bisnis tersebut, kita harus mempunyai skill, yaitu kemampuan dan juga keterampilan, teman-teman. Saya akan menjabarkan apa saja spirit dan skill yang harus kita miliki untuk mulai merintis membangun suatu bisnis. Next. Nah, ini ada contoh, teman-teman. Di sini postingan pertama saya di IG Aksaning ini pada tanggal 20 November 2020 saat masa pandemi saat itu ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat masih sangat simpel karena kita belum punya referensi, belum punya contoh-contoh yang dapat kita jadikan bahan promosi seperti itu. Di sini saya bersama dengan kakak saya waktu itu memulai untuk kita mulai untuk buka usaha, walaupun kita banyak sekali ketakutan di saat awal masa merintis usaha ini, nggak menyangka kalau ini bakal secara berlanjutan gitu. Pada saat itu
Saya hanya mungkin modal yang saya punya itu di bawah 200.000 atau ya sekitar segitu. Kita mutar otak gimana caranya kita bisa punya foto produk yang bisa kita posting untuk bahan promosi kita. Karena kan di awal masa membuka usaha itu tentunya kita belum punya relasi, kita belum punya pelanggan gitu ya teman-teman. Jadi kita buat dulu contoh produk yang akan kita jual, seperti contohnya ini kita modalnya itu untuk kita beli box dan juga pita, teman-teman. Untuk mengakali gimana caranya kita bisa punya foto produk tapi itu minim modal. Jadi itu hanya packaging aja teman-teman sebenarnya. Di dalamnya itu nggak ada isinya. Jadi kayak sebagai contoh aja. Jadi orang-orang punya gambaran gitu. Oh, ternyata yang dijual itu gift box gitu. Terus foto yang kedua itu juga sebenarnya kita mutar otak. Gimana caranya orang-orang punya gambaran untuk memberikan hadiah kepada orang tersayangnya gitu. Tetapi kita sendiri belum punya pelanggan saat itu. Itu bukan kita punya pelanggan dulu baru kita mulai. No, kita buat dulu foto produk sebagai bahan promosi kita, lalu baru pelanggan yang mendatangi kita setelah itu. Itu juga kita meminimalisir modal dengan cara kita gunakan produk yang ada aja gitu. Kita gunakan produk yang kita punya gitu. Next. Next, Kak. Oke, sini saya ingin yang spirit aja, Oke. Di sini saya akan menjelaskan spirit atau sebenarnya ini lebih ke karakter kita sebagai seorang pengusaha pemula gitu. Apa sih karakter yang harus kita miliki sebagai pengusaha yang notabene kita belum punya pengalaman gitu. Jadi yang harus kita miliki adalah yang pertama berani dan pantang menyerah. Berani di sini tuh konsepnya bukan berarti kita nekat gitu. No, kita harus punya perhitungan, kita juga harus punya bagaimana usaha kita ini terarah dan punya konsep gitu teman-teman. Pasarnya kita perhatikan, pelanggan kita nantinya kita perhatikan, permintaan pelanggan kita perhatikan. Jadi berani itu adalah berani mengambil resiko, kedepannya bagaimana itu kita hadapi aja dulu, dan pantang menyerah gitu teman-teman. Jadi kalaupun nantinya produk kita ini tidak terlalu bisa diterima di masyarakat atau di pasar yang kita tuju, kita harus punya second option. Kita harus punya melihat pasar itu bagaimana. Jadi mungkin tetapi kita masih kebanyakan mikir nih, kebanyakan ketakutan yang ada di dalam diri kita. Nanti bagaimana ke depannya? Apakah bisa berjalan? Terus apakah ada peminatnya dan segala macam? Itu hanya akan mengulur waktu teman-teman. Jadi lakuin aja sekarang. Gitu. Selanjutnya bisa next. Nah, unsur yang kedua tadi kan yang pertama adalah spirit, nah yang kedua itu skill. Skill itu yaitu keterampilan atau kemampuan kita sebagai seorang pengusaha. Di sini saya menampilkan 3 skill basic yang harus dimiliki seorang pengusaha. Yang pertama adalah manajemen skill, yaitu kemampuan atau keterampilan seorang pengusaha dalam
planning, organizing, dan juga controlling dalam wirausaha yang ditekuninya. Jadi, ketika kita memiliki suatu usaha, kita harus memahami juga bahwa usaha tersebut harus di-manage, usaha tersebut harus memiliki kontrol agar tetap on the track gitu, teman-teman. Jadi, usaha yang kita miliki itu terarah dan juga memiliki memiliki track-nya gitu, tetap berjalan sesuai track-nya gitu. Lalu skill yang kedua yaitu marketing skill. Tentunya sebagai seorang pengusaha, kita harus memiliki skill marketing untuk saya sampaikan. Jadi, saya sendiri menjalankan usaha saya itu melalui online. Jadi, kita belum ada offline store-nya, teman-teman. Kita hanya via online. Itu juga sebagai suatu keuntungan karena kita saat ini sudah berada di zaman yang teknologinya sangat maju, kita bisa menjalankan usaha. Even kita nggak punya tokonya, kita bisa menjalankan usaha tersebut dengan cukup baik menurut saya. Jadi itu kita lakukan via online dari IG dan juga dari WhatsApp kalau usaha yang saya jalani saat ini gitu. Selanjutnya ada networking skill, yaitu networking adalah membangun bagaimana usaha yang kita miliki itu dapat tersalurkan gitu. Bisa dari mulut ke mulut, bisa juga dari via online yang saya sebutkan sebelumnya gitu. Itu adalah membangun relasi. Bagaimana kita membangun atau mencari marketplace kita gitu, teman-teman. Jadi mungkin bisa yang harus dilakukan pertama kali adalah orang-orang terdekat kita, orang-orang di sekeliling kita, di lingkungan kita tinggal, misalnya orang-orang di sekitar organisasi kita misalnya. Yang pertama adalah teman-teman kita gitu. Jadi dari situ teman-teman kita membangun bagaimana usaha kita ini dapat dikenal oleh orang lain gitu. Di bagian marketing skill, saya punya contoh bagaimana saya memanfaatkan fitur yang ada di Instagram sebagai bahan promosi produk saya. Mungkin operator bisa tolong di-share yang ada di Instagram saya, yang ada di Instagram Aksaning maksudnya, Reels. Takkan siakan dia, belum tentu ada yang setia. Oh Tuhan, jangan hilangkan dia dari hidupku selamanya. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah menampilkan itu Reels, salah satu Reels yang menurut saya cukup banyak viewers-nya, yaitu sekitar 400.000 penonton Reels tersebut, dan juga itu mendapatkan like sekitar 10.000 gitu, teman-teman. Itu pertama kali saya mendapatkan viewers sebesar itu, sebanyak itu, sehingga itu cukup membantu dalam saya untuk branding produk saya. Itu dikenal di kalangan orang-orang, bahkan itu sampai keluar provinsi di Indonesia gitu. Karena Reels banyak viewersnya tersebut gitu, teman-teman. Itu menjadi suatu keuntungan bagi kita semua untuk memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Teman, mungkin lanjut ke slide yang tadi. Next. Oke, di sini saya akan mencoba menceritakan bagaimana saya memulai bisnis gift dan buket
Aksaning ID. Jadi Aksaning ID itu berdiri sejak tahun 2020, di mana itu adalah masa pandemi yang kita lewati bersama sehingga mengharuskan kita untuk berkuliah online ya teman-teman. Di situ mulai timbul rasa bosan gitu, rasa jenuh. Gimana ya caranya agar kuliah online ini bisa mendatangkan manfaat bagi diri saya gitu. Bagaimana ini bisa menjadi momentum bagi saya agar saya bisa melakukan kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat daripada saya hanya menghabiskan waktu tanpa sesuatu yang bermanfaat gitu teman-teman. Jadi muncullah Aksaning ID ini. Di situ saya melihat ternyata ada peluang di bidang floris gitu, di bidang hadiah gitu, kado. Itu di Belitung ternyata masih sangat minim teman-teman, masih kurang dieksplor oleh orang Belitung gitu. Jadi menurut saya itu pasarnya masih sangat terbuka, bahkan hingga saat ini itu masih sangat terbuka, masih banyak peminatnya gitu. Akhirnya saya memilih untuk awal mulanya itu bukan buket, tetapi itu di bidang di produk gift box. Akhirnya itulah bagaimana cara saya mengembangkan hobi atau apa yang kita cintai gitu menjadi peluang usaha, sehingga saat saya menjalankannya saya merasa ada kepuasan tersendiri di hati saya, ada rasa bahagia juga ketika apa yang kita buat itu bisa menjadi kebahagiaan untuk orang lain gitu. Dari produk yang tadinya gift box, akhirnya saya melihat, oh ternyata gift box ini peminatnya tidak begitu banyak. Ternyata malah peminatnya ada di buket, sehingga sekarang kenapa lebih fokus ke situ karena kita melihat pasar gitu teman-teman. Next. Oke, terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama itu jangan ragu teman-teman untuk memulai membangun bisnis. Apapun yang ada di benak kalian, mungkin kalian suka otomotif, mungkin kalian suka kerajinan tangan, menganyam, apapun itu, lakukan aja. Nggak usah ragu, mulai dari sekarang gitu. Yang kedua itu fokus dan ciptakan peluang yang ada di depan mata. Bagaimana kita caranya untuk melihat peluang apa yang ada di depan mata kita. Misal teman-teman itu lingkungannya butuhnya apa gitu. Jadi kita brainstorming gitu istilahnya. Kita cari apa sih yang sebenarnya orang-orang butuhin sekarang, apa yang sedang tren sekarang. Kita bikin sesuatu yang lebih menarik dari apa yang sudah ada tentunya. Lalu tentukan tujuan, atur strategi, dan implementasikan atau wujudkan impian membangun bisnis. Make it happen teman-teman. Jadi nggak usah banyak ketakutan, nggak usah banyak kekhawatiran di diri kita, lakuin aja, make it happen gitu. Yang terakhir, tentunya dalam membangun bisnis atau usaha kita banyak akan dihadapkan dengan kegagalan teman-teman. Nggak selalu semuanya mulus, nggak selalu semuanya sesuai dengan yang kita impikan gitu. Pasti banyak kegagalan, tapi gimana caranya kita menghadapi kegagalan tersebut sebagai wadah kita untuk belajar, wadah kita untuk berproses memajukan bisnis yang kita miliki. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman. Mungkin ada yang dapat dipetik dari apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Novita atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab dengan waktu 10 menit ke depan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan menghidupkan mikrofon atau menuliskan pertanyaan di kolom chat.
Baik, kepada Kak Rizky Saputra dipersilakan jika ingin bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Roman Dika, izin bertanya. Karena pada tema kali ini, pelatihan kewirausahaan lanjutan 2 ini mengusung tema menumbuhkan jiwa kewirausahaan generasi muda. Jadi, bagaimana sih cara kita mengubah mindset mereka, pola pikir mereka, agar berani berwirausaha? Karena kan pada saat ini mereka itu bermindset, berpikiran bahwa atau terdoktrin oleh masyarakat bahwa menjadi wirausaha itu tidak memiliki gaji yang tetap, tidak memiliki kemampuan masa depan. Saya pernah dengar kata-kata ini teman saya bahwa Ramadan adalah dengan menciptakannya. Bagus. Tapi apakah kita bisa mengubah pola pikir untuk berani keluar dari zona nyaman tersebut? Bagaimana cara kita mengubah pola pikir teman kita dan menumbuhkan semangat berwirausaha? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rizky atas pertanyaannya. Kepada Mbak Novita, apakah langsung ingin dijawab atau menampung pertanyaan terlebih dahulu, Mbak? Boleh langsung dijawab aja, mungkin nanti langsung tanya jawab gitu ya, teman. Jadi gimana sih kita sebagai pengusaha untuk menumbuhkan rasa semangat gitu di generasi muda agar kita tuh berani untuk keluar dari zona nyaman kita gitu, mematahkan stigma bahwa pengusaha itu sebenarnya nggak punya gaji tetap gitu kan. Menurut saya itu, maaf ya, itu sangat-sangat keliru teman-teman. Jadi saya sendiri sebelumnya bukan berasal dari keluarga yang pengusaha gitu. Jadi semuanya otodidak, saya lakukan, saya pelajari gitu. Menjadi pengusaha itu sangat bisa kita pelajari kok teman-teman. Gimana caranya kita, gimana kita tuh mengeksplor diri kita, potensi apa yang ada di diri kita gitu. Yang itu bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Hobinya apa gitu, kesukaan kita apa, kecintaan kita apa, kita bakalan terus ngejar. Kalau kita suka sama sesuatu, kayak kita suka sama orang misalnya, kita akan terus ngejar itu sampai kita dapat, sampai kita bisa dapat pastinya. Jadi menurut saya untuk menumbuhkan bagaimana caranya kita keluar dari zona nyaman kita itu adalah kenali diri kamu, kenali diri kita, apa potensi yang ada di kita gitu. Kalau misal kita nggak berani untuk keluar dari zona itu, ya nggak akan pernah terjadi, nggak akan pernah kita bisa memulai wirausaha menurut saya. Terus yang kedua, stigma tentang pengusaha itu nggak punya gaji tetap. Benar, emang kita nggak punya gaji tetap kayak per bulan segini, per bulan segini. Itu semua tergantung pada diri kita. Misalnya kita ngerasa, loh kok nggak ada yang minat ya sama yang kita jual, kok nggak ada yang tertarik ya, kan kita evaluasi lagi, kita cari apa sebenarnya yang kurang tepat, yang mungkin itu bikin diri kita mungkin bikin produk yang kita tawarkan itu kurang menarik bagi orang lain gitu. Ternyata saran yang kurang tepat, mungkin karena kualitas foto produk kita kan, jadi itu untuk mendapatkan dari sendiri bakal tahu sebagai seorang wirausaha itu menjanjikan teman-teman kalau kita mau menekuninya, kecuali kalau kita hanya coba-coba sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, terus kita merasa, ada apa yang bisa kita petik kewirausahaan ini, terus kita stop, ya udah, itu pernah berkembang. Jadi itu tergantung dari kita
kita sendiri tentunya teman-teman. Kalau untuk pendapatan yang itu udah sangat membantu bagi saya sebagai mahasiswa gitu. Jadi jangan pernah takut teman. Mungkin itu aja Kak. Gimana? Mungkin tanggapan. Gantung pada ya. Jadi bagaimana yang mereka pikirkan, mereka sampaikan pada otak mereka, mindset bahwa berwirausaha sebenarnya hal menarik. Karena saya sendiri juga mencobanya, walaupun bukan dalam bidang buket. Jadi terima kasih masukannya dari Kak Novita Romandika. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Novita atas jawabannya. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin? Izin ya, Mbak. Iya, Mbak Wiji. Sebelumnya perkenalkan saya izin bertanya. Kan dalam menjalani kewirausahaan itu kan ada tanya kan, Mbak. Nah, kendala terberat apa yang Mbak pernah alami? Terima kasih. Oke, izin ya moderator untuk langsung menjawab pertanyaan dari Puji Lestari. Sebagai mahasiswa, tentunya saat ini saya jalani dan juga menjalani perkuliahan, walaupun itu online, tentunya itu menjadi suatu kendala tersendiri bagi saya. Kendala terbesar saya selama menjalankan bisnis ini adalah manajemen waktu, timing manajemen saya yang menurut saya sangat buruk. Menjalankan dua kegiatan sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yaitu perkuliahan dan juga bisnis, itu PR tersendiri bagi saya karena saya bermula dari sendiri gitu. Kita menjalaninya semuanya saya kerjakan sendiri di event-event tertentu kayak hari ibu misal atau hari Valentine, itu permintaan membludak tapi di hari yang bersamaan. Jadi itu kayak gimana caranya orderan-orderan yang banyak ini tadi tetap bisa saya terima, tetapi kuliah juga tetap saya jalani. Jadi itu sih kendala yang menurut saya cukup berat selama saya menjalani usaha ini gitu. Solusi yang dapat saya lakukan yaitu sekarang saya ada sebuah misal saya tidak dapat menjalankan bisnis ini sendiri lagi, jadi saya tim yang membackup dalam cukup berat gitu. Puji Lestari. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya kepada Mbak Novita. Saya persilahkan.
Baiklah, mungkin cukup untuk sesi tanya jawab kita kali ini. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada atas materi yang telah disampaikan dan juga atas pertanyaan dari peserta. Ilmu yang diberikan oleh manfaat di acara yang kelima yaitu doa yang akan dipandu oleh Saudara Riki Purna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepala sejenak bermunajat kepada Allah, semoga kita selalu diridhoi olehnya dan semoga yang kita lakukan tercatat sebagai pahala di sisinya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin na'imin. Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana lanakunanna minasyirin. Rabbana wa la isram wa la warhamna anta maulana fansurna ala qaumil Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, pelatihan kewirausahaan yang bertemakan menumbuhkan semangat dan jiwa wirausaha generasi muda. Ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai pembangkit semangat bagi kami, dan bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami. Ya Allah, ilhamkanlah kepada kami kecerdasan dan lindungilah dari godaan syaitan yang serta terangilah hati kami dengan cahaya-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-Hamba-Mu yang soleh dan solehah. Ya Allah, lapangkanlah dada kami serta mudahkanlah kami dalam menimba ilmu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, acara yang keenam yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara sekaligus mewakili panitia pelaksana, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kita akan melakukan screenshot kepada rekan-rekannya, dimohon untuk on cam, dan kepada operator dipersilahkan. Terima kasih semuanya, khususnya dan kesempatannya. Terima kasih kembali, teman-teman.
Terima kasih pemateri. Terima kasih. Boleh izin live ya teman-teman? Iya, Mbak Novita. Iya, Kak. Baik, dipersilakan. Terima kasih, Kak.